Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yunani Kuno akan menjelaskan materi seputar Yunani Kuno. Perkenalkan, nama saya Sofi Sarika. Perkenalkan, nama saya Kela Subiramatulisa. Perkenalkan, nama saya Medina. Perkenalkan, nama saya Alvin Ardiansyah. Nama saya Reva Alfadenino. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadila. Yunani kuno. Yunani kuno adalah dari zaman arkai sampai berakhirnya abad kuno. Peradaban ini mencapai puncak keimangannya pada zaman Yunani klasik. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota Athena berhasil mematahkan invasi kekaisaran Persia. Awal peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno berkembang dari peradaban Kreta atau Minoa dan peradaban Mykenai. Peradaban Kreta atau Minoa berkembang di Pulau Kreta antara tahun 3000 sampai 1450 sebelum Masehi. Di pulau terbesar di wilayah Yunani bagian selatan ini berkembang banyak kota di pelabuhan dagang karena kemajuan aktivitas perdagangan yang berimbas pada dibangunnya istana-istana indah dan megah. 1. Letak geografis Yunani kuno. 2. Sistem pemerintahan. 3. Sistem kepercayaan. 4. Hasil kebudayaan. Menjelaskan letak geografis Yunani kuno. Yunani merupakan salah satu peradaban tertua di benua Eropa. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Di sebelah utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Sistem pemerintahan. Pada zaman kuno, bangsa Yunani masih terpecah. Mereka mendirikan pemerintahan kota yang disebut polis. Kota yang dikelilingi oleh tembok pertahanan merupakan tata pemerintahan gaya Sparta dan Athena. Pemerintahan sistem Athena dan Sparta. Pemerintahan Sparta. Tata pemerintahan di Sparta digariskan oleh Lycurgus sekitar 900 sebelum Masehi dan bersifat aristokratis militer. Kaum bangsawan memegang peranan dalam pemerintahan. Pemerintahan Athena. Tata pemerintahan Athena digariskan Solon sekitar 600 sebelum Masehi dan sifatnya oligarkis demokratis. Pemerintahan berada di tangan orang baik-baik, tetapi kekuasaan berada di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi ingin membawakan tentang sistem kepercayaan bangsa Yunani. Bangsa Yunani menyembah para dewa yang menyerupai manusia tetapi lebih sempurna. Dewa tersebut adalah Zeus sebagai bapak dari manusia yang menguasai langit dan bumi dan bertahta di Olympus beserta pemaisurinya adalah Dewi Hera sebagai dewi perkawinan. Gunung Olympus adalah gunung tertinggi di Yunani dengan sekitar ketinggian 2.919 meter. Gunung ini terletak 100 km dari Salonik, kota kedua terbesar di Yunani. Dan gunung ini terkenal akan hasil tanamannya yang begitu melimpah. Puncak gunung ini bernama Mitikas yang berada di ketinggian 2.919 meter. Sekian, terima kasih. Hasil kebudayaan. 1. Perahu layar. 2. Peralatan dari tanah liat. 3. Karya arsitektur megah. Hasil peninggalan. Filsafat, seni sastra, olimpiade, seni bangunan, dan pahat. Filsafat dan olimpiade. Filsafat kurung dari kata Yunani filosofia, arti cinta akan hikmat, adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras pada kurung 570 dan 495 sebelum Masehi. Filsafat
cepat dan olimpiade. Awalnya olimpiade hanya berlangsung di Yunani kuno sampai akhirnya pada tahun 393 Masehi. Olimpiade kuno ini dihentikan oleh Kaisar Romawi Theodosius. Olimpiade kemudian dihidupkan kembali oleh seorang bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin pada tahun 1896. Seni sastra dan seni bangunan. Seni sastra, bangsa Yunani menghasilkan banyak karya tulis dan banyak antaranya yang masih tersedia bahkan hingga saat ini sekitar 2000 tahun setelah masa Yunani kuno. Seni bangunan dan pahat. Pada masa kejayaan Yunani 476 sampai 338 Masehi, banyak bangunan kuli dengan gaya Doria. Salah satu peninggalannya yang tersisa adalah Akropolis yang merupakan bagian kata Athena. Akropolis telah dihancurkan pasukan Persia dalam perang Persia. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok Amerika. Mengapa filsafat muncul pertama kali di Yunani? Filsafat terakhir karena masyarakat Yunani saat itu memiliki kebebasan dalam berpikir dan tidak terkekang oleh doktrin masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Mesir. Bagaimana pengaruh peradaban Yunani bagi perkembangan dunia? Jawabannya, penerapan sistem demokrasi, pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, serta meninggalkan warisan seni patung hingga arsitektur. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Cina. Kenapa pada zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat? Karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Jawaban dari sistem ekonomi peradaban Yunani kuno bertumbuh pada sektor perdagangan dan industri. Saya mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Romawi. Bagaimana kondisi lingkungan peradaban Yunani kuno? Tanahnya tidak bagus untuk bertani, ada banyak gunung yang belum sesuai transportasi, dan persediaan air yang seringkali kurang mencukupi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.